wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Zara Aljabila dengan NIM F1D124004 dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Pertambangan kelas B. Jadi di sini saya akan membahas tentang proyek tugas UAS kristal mineral dan batuan yang membahas tentang pemanfaatan, pengolahan serta sifat fisik dari mineral tembaga. Nah, di sini dari literatur yang telah saya baca dari sumber-sumber jurnal, buku dan lain-lain. Oke, saksikan penjelasannya. Nah, sebelum kita mengenal apa itu logam tembaga, sebenarnya tembaga sudah ada di bumi dalam bentuk biji loh, yaitu mineral dan batuan yang mengandung tembaga dengan konsentrasi tembaga yang sangat tinggi untuk diekstraksi dan dijual secara ekonomis. Rumus kimia dari tembaga yaitu Cu. Nah, jadi di sini untuk rumusan masalah yang pertama yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara pengolahan tembaga dari biji hingga produk untuk keberlanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu bagaimana sifat-sifat fisik dalam tembaga dapat mempengaruhi aplikasi dan kegunaannya dalam dunia industri. Nah, jadi tujuan dari pembahasan ini yang pertama yaitu menjelaskan secara komprehensif tentang sifat-sifat fisik tembaga yang menjadikannya peran utama dalam berbagai aplikasi. Yang kedua yaitu memaparkan tahapan-tahapan penting dalam pengolahan tembaga. Nah, dari rumusan masalah yang telah saya sampaikan yaitu bagaimana sih proses pengolahan tembaga dari biji hingga produk jadi yang mempengaruhi keberlanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi dari literatur yang saya baca yaitu dari Jurnal Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral yang berjudul Proses Pengolahan dan Pemurnian Biji Tembaga dengan Cara Konvensional dan Biomining. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian proses-proses fisik dan kimia atau konvensional dari pembentukan logam tembaga. Nah, untuk mendapatkan metal Cu yang lebih murni biasanya dilakukan cara metalurgi seperti ekstraksi atau pengambilan logam terpadu atau dengan kata lain baik secara pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Di samping mendapatkan metal logam utama juga akan didapatkan metal sampingan yang tidak kalah pentingnya dengan metal utamanya. Seperti halnya dalam ekstraksi logam tembaga akan didapatkan emas dan perak dan gas SO yang dijadikan produk samping. Biji tembaga pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu sulfida or, oksida or maupun natif or, atau biji yang sangat penting adalah sulfida or karena pada umumnya mempunyai kadar relatif yang sangat tinggi. Mineral penting adalah biji tembaga biasanya yaitu kalkosit dengan rumus kimia CuS, kalkopirit, bornite, kopilet. Nah, di samping itu ada karbonat misalnya malasit dengan rumus kimia CuCOS, CuOH, dan azurit. Dari jurnal yang saya baca dengan judul Karakterisasi Sifat Mekanik Hasil Elektroplating Nikel Karbonat atau NiCO pada tembaga Cu yaitu pada zaman sekarang ini berbagai bahan logam sudah dicetak, dilapisi, dibentuk sesuai dengan wujud akhir yang diinginkan. Bumper mobil misalnya tidak hanya dikehendaki awet, tidak terkorosi, tetapi juga agar tetap mengkilap dan cemerlang selama masa pakainya. Begitu pula untuk alat-alat lain dari keperluan rumah, tangga, sampai olahraga. Proses untuk melindungi logam tersebut merupakan salah satu bagian dari tahap penyelesaian yang bermacam-macam. Ada yang sekedar halus dan mengkilat, dicat atau dipernis, serta dapat pula dilapisi logam lain agar menghasilkan permukaan logam elektrokimia yang berbeda dari logam dasar yang dilapisinya. Proses ini menggunakan metode dengan sifat yang disebut juga dengan proses elektroplating. Nah, apa sih elektroplating? Elektroplating ini merupakan proses perlapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna mengindahkan partikel logam perlapis ke material yang hendak dilapis. Pelapisan logam dapat berupa lapis seng, galvanis, perak, emas, tembaga, nikel, dan krom. Penggunaan lapisan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan masing-masing material. Salah satu logam yang digunakan sebagai pelapis pada plate baja, tembaga, atau logam-logam lain agar terlindungi dari korosi dan menghasilkan permukaan yang halus serta mempunyai bentuk yang mengkilap adalah nikel. Nikel itu
tahan terhadap panas, tahan korosi, tidak rusak oleh air laut dan alkali. Nikel bisa rusak oleh asam nitrat dan sedikit terkorosi oleh asam klor dan asam sulfat. Pembahasan untuk perumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana sifat-sifat fisik tembaga mempengaruhi aplikasi dan pemanfaatannya dalam berbagai industri. Jadi dari literatur yang saya baca yaitu dari jurnal yang berjudul Pengaruh Jenis Olimer Tembaga terhadap Sifat Mekanik Material Tembaga atau Polimer sebagai Material Peluru, Frangible, dan WTS persen Fisik dan Komposit. Nah, isu tentang Perang Dunia Ketiga, PD3, memang menjadi perhatian global yang cukup serius, terutama dengan berbagai konflik dan ketegangan geopolitik yang terjadi belakangan ini. Meskipun belum ada pernyataan resmi atau skenario pasti tentang kapan dan bagaimana perang akan terjadi, beberapa pakar dan analisis mengamati adanya peningkatan risiko. Faktor-faktor pemicu potensial beberapa faktor yang dapat memicu atau memperburuk risiko perang ini yaitu karena militer saat ini banyak menggunakan peluru frangible sebagai peluru latih. Peluru ini didesain untuk hancur ketika menghantam target yang keras sehingga akan meningkatkan keamanan dalam berlatih. Peluru frangible yang pertama kali diteliti adalah metal matrix komposit yang dibuat dari paduan Cu dan Sn dengan menggunakan metalurgi serbuk. Seiring dengan perkembangan zaman, diketahui pengembangan peluru frangible berubah menjadi polimer matrix komposit dengan menggantikan Sn sebagai filler sehingga lebih mudah difabrikasi dan biaya yang rendah. Pada pengembangan ini, metode manufaktur polimer banyak dilakukan, namun yang umum dilakukan yakni injection molding dan dengan beberapa metode yang lain yang dapat dilakukan untuk manufaktur polimer. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat fisik tembaga yang luar biasa seperti konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi, duktilitas, malleabilitas, serta ketahanan korosinya menjadikannya material yang sangat penting dan serbaguna dalam berbagai industri. Tembaga merupakan tulang punggung dalam sektor kelistrikan, konstruksi, transportasi, dan energi terbarukan. Namun memungkinkan inovasi dan kemajuan teknologi. Dan pemanfaatan tembaga yang luas ini tidak terlepas dari tantangan keberlanjutan. Proses pengolahan tembaga dan biji hingga produk jadi melibatkan tahapan ekstraksi dan pemurnian yang intensif energi dan seringkali berdampak signifikan terhadap lingkungan seperti emisi gas, rumah kaca, penggunaan air, dan limbah pertambangan. Oleh karena itu, inovasi dalam pengolahan yang berkelanjutan termasuk peningkatan efisiensi energi, pengurangan limbah, serta terutama daur ulang tembaga yang efektif menjadi krusial. Daur ulang tembaga tidak hanya mengurangi kebutuhan akan penambangan baru tetapi juga menghemat energi secara substansial dan meminimalkan jejak lingkungan. Singkatnya, sementara sifat-sifat tembaga yang unggul mendorong pemanfaatannya yang luas. Upaya menuju praktik pengolahan dan daur ulang yang lebih berkelanjutan adalah esensial untuk memastikan ketersediaan sumber daya ini di masa depan dan mengurangi dampaknya terhadap planet kita.